Apa kabar Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa nih. Baik, matur nuwun. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabal akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat ini memberikan informasi tentang kita harus senantiasa selalu berbuat kebaikan. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sekiranya umatku mengerti tentang sesuatu di bulan suci Ramadan, tentu mereka itu berharap agar semua bulan dijadikan bulan suci Ramadan. Karena di dalam bulan tersebut kebaikan berkumpul, ketaatan atau ibadah diterima, dosa-dosa diampuni, doa-doa diijabah atau dikabulkan. Dan yang kelima, surga sangat merindukan mereka. Nah, hadis ini ada 5 poin nih Pak Ye. Pertama, kebaikan berkumpul. Orang-orang banyak yang baik-baik di bulan suci Ramadan. Betul Bapak Ibu? Nah, Pari-Pari akan menyampaikan 1 poin aja, yaitu kebaikan berkumpul. Karakteristik orang baik adalah pertama, dia tidak akan berhenti berbuat baik. Mari kita cek ya, diri kita ini berbuat baiknya hanya di bulan suci Ramadan atau selama-lamanya. Berbuat baik sama orang baik sama kita wajar, betul Pak? Tetapi berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama kita luar biasa. Kira-kira Bapak Ibu bisakah berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama kita? Insya Allah ya. Pertama, niati innamal a'malu bin niyah. Minimal senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Jadi karakter itu pembawaan. Pembawaan itu tabiat yang melekat dalam dirinya. Bisa juga karakter itu dibuat atau dipelajari dari lingkungan di mana kita berada. Misalnya kita lingkungan sini komplek nih Pak Ye, rumahnya kan rapat ya Pak ya, ya Pak ya. Nah, karakternya kita bisa mengenal si A, si B, si C, si D ya. Harus tepok seliro, harus tenggang rasa, harus saling mengaji ya, harus saling menghargai. Tolong dijaga rukun guyub, saling asih dan asuh. Jadi, termasuk kepada putra-putri kita atau cucu-cucu kita, tanamkan akhlakul karimah, tanamkan adabnya. Karena adab itu adab itu sopan santun, unggah-ungguh ya, itu lebih utama daripada kepintaran atau kepandaian. Nah, ini mari kita tanamkan ya. Nah, karena banyak orang yang berilmu tetapi kurang beradab, betul Pak? Nah, makanya ini perlu ya. Nah, makanya tolong Bapak Ibu dijaga kerukunannya, kedamaiannya di komplek ini. Tolong hati-hati cek kembali instalasi listriknya, jangan sampai terjadi konsleting ya. Ya, tolong jangan sampai terjadi hal-hal yang menimbulkan petaka bencana. Iya Pak, namanya hidup berbarengan itu memang harus tenggang rasa. Makanya di sini karakter orang baik itu pertama, dia tidak akan berhenti berbuat baik meskipun kebaikannya kurang dihargai atau tidak dihargai atau tidak diajeni.
Karena dalam dirinya tahu bahwa berbuat baik ini bukan ingin dipuja, bukan ingin dipuji, tapi nanti akan mendapatkan balasannya dari Allah. Ya, tadi kan surat Ali Imran begitu, Pak, ya. Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala kebaikan di akhirat. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Minimal senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Nah, baik, masuk J, nomor 1 J. Nah, baik, yang kedua, karakter orang baik itu dia selalu peduli terhadap sesamanya. Nah, misalnya parkir, ya, karena parkir sekarang kan ada motor, ada mobil juga, J. Nah, parkirnya untuk Bapak ini mungkin di sini, monggo, ya. Jangan sampai parkir ini diambil oleh yang lainnya. Ini nanti bikin rame, Pak. Makanya kita buat aturan agar musyawarah baik, ya. Parkirnya jangan sampai menghalangi jalan yang lain. Ini perlu, Pak, ya. Nah, makanya di sini dia peduli. Oh, ini punya Bapak ini. Oh, tempat parkirnya ini, monggo silakan. Ya. Jangan semuanya itu ya. Jangan sampai kita serah. Ya seperti ini, korupsi itu karena keserakahan manusia. Bukan karena kebutuhan. Beda kalau orang yang fakir miskin dia mengambil pisang itu karena untuk mengisi perutnya yang kosong itu loh, Pak, ya. Tapi kalau diarak-arak itu biaya. Padahal koruptor yang 193 triliun nggak ditangkap, ya Pak, ya. Nah, ini kan apa ya, tidak merasakan bagaimana pedihnya rakyat Indonesia. Makanya mari Bapak-bapak, karakter orang baik yang kedua adalah dia selalu peduli terhadap sesamanya, meskipun ya banyak yang tidak senang, banyak yang tidak suka. Jadi ada rasa kepedulian, ya. Bagaimana seandainya saya itu seperti itu, gitu loh, Pak. Makanya harus punya rasa empati, punya rasa simpati. Ini karakter, ya, sesama. Nah, yang ketiga, karakter orang baik itu, Bapak, dia selalu mengedepankan kepentingan orang lain, ya. Misalnya tahu ini ada orang yang sudah usia lanjut, dia berdiri, sementara kami naik bis Trans misalnya, kami sudah duduk ini, kami persilahkan, monggo Bapak lenggah, monggo Pak, enggak apa-apa, monggo Ibu, monggo lenggah. Nah, ini artinya apa? Dia punya rasa kepedulian terhadap sesamanya, ya. Jadi mementingkan orang lain. Padahal sebenarnya dia juga perlu duduk, tapi kan masih kuat, ya Pak, ya. Ini artinya nih karakter orang baik, Pak, ya. Karakter orang. Nah, kalau kita selalu menanamkan kebaikan, suatu saat kita akan ditolong oleh Allah. Pada saat-saat tertentu, pada waktu kita mendapatkan ujian, cobaan atau musibah. Tenang, Pak, tenang, Pak. Ya. Saya pernah mengalami, Pak, dulu ya, waktu mau ke Jogja waktu kuliah, dari Cirebon ke Jogja itu kan kereta apinya sudah lewat duluan, Solo balapan itu. Saya masih ingat itu, karcisnya 1.800. Pakai kertas ini, Pak, ya. Akhirnya nekat saya naik kereta gerbong. Tak taunya tuh dibawa ke Semarang, Pak. Di Semarang tuh turun, terus akhirnya naik ke Magelang. Di Magelang naik lagi, diantar sama Yonip 0724 di Jalan Kaliurang, Pak. Ya Allah, orangnya baik sekali, Pak. Saya tidak tahu itu sopo itu, Pak. Sampai diantarkan ke Gendeng Masjid Al-Iman, Pak. Kenapa demikian ini? Pasti Allah menolong saya, Pak. Mungkin karena kita peduli terhadap orang lain. Nah, makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita berusaha jadilah orang yang baik dimanapun kita berada. Minimal tadi senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Jadi yang ketiga, mengedepankan kepentingan orang lain, ya. Meskipun sebenarnya saya juga perlu, tapi kita berusaha, ya. Berusaha. Yakin, Pak, suatu saat kita pun pasti akan mendapatkan namanya ujian, cobaan, mungkin musibah. Terkadang motor kita gembos, cari tukang tambal ban agak jauh, pasti ada orang nolong, pasti itu. Kalau kita sering menanam amal soleh, amal sodakoh, amal jariah, amal kebajikan. Inilah, Pak, kuncinya tuh di sana. Selanjutnya yang keempat, karakter orang baik adalah dia itu tetap baik meskipun tidak dilihat oleh pandangan mata manusia, ya.
dan Allah memberinya pahala, bahkan sekaligus menggugurkan dosanya, memberinya ampunan atas kebaikan yang dia lakukan. Nah, inilah kuncinya, Pak. Makanya karakter orang baik, dia tetap baik dimanapun, dia tetap kebaikan. Minimal tadi kata-katanya itu enak, kata-katanya itu tidak celekat, celekot, celekit. Terus intonasi, actionnya itu tidak melengking gitu, Pak. Tidak melengking, tidak mengagetkan, tidak seperti kita diinterogasi. Iya, Pak, ya, karena saya akan ngisi di lapas Wirogunan. Nah, ada satu orang yang ingin ngaji sama saya. Tak taunya tuh saya tuh hafal wajahnya. Ini kan orang ini di blok A tadinya itu. Di blok A itu blok yang tidak boleh hubungan dengan orang lain, Pak. Bahkan sholat Jumat pun nggak boleh. Sholat 5 waktu pun harus di kamar itu. Nah, karena ternyata, Pak, mohon maaf, Pak, saya tanya, Bapak tuh kalau nggak salah di blok A? Iya, Pak. Nah, sekarang di sini? Iya, Pak, alhamdulillah, Pak. Ya. Yang Pak Ripai dulu ajarkan jangan lakukan itu, kuasai dirimu, takutlah akan dosa, jangan turuti nafsumu, engkau sadarkan diri dari godaan setan, hampir saja. Nah, kata-kata itu saya hujamkan kepada para narapidana yang di sana. Terus tetap berbuat baik sama siapa, terutama kepada sipir nih yang Pak Agus Triwijaya, ya. Dia kan sipir di Lapas Wirogunan dalam bidang agama. Orangnya baik sekali, Pak. Pokoknya nurut sama Bapak ini. Insya Allah kalau nurut Bapak ini, yakin akan ada remisi karena dinilai, saya bilang itu jenengan. Mau termasuk Pak Ripai, Pak Abdul Halim, ya, Pak Ahmad. Ini menantunya Pak Petijo juga. Nah itu iya, Pak. Akhirnya itu, Pak, mohon maaf Bapak, kapan selesainya? Saya Juli, Pak. Kalau boleh tahu Bapak kenapa? Saya lari dari kesatuan. Ya Allah, ya Rabbi. Tenang, Pak. Saya dari Tamtama. Saya dari Purworejo, Pak. Saya ditugaskan dulu setelah masuk Tamtama dengan pangkat Kopral 2, saya dilatih di Bandung, terus saya diterjunkan di Poso. Di Poso itu kami satu tim 3 orang. Tugasnya apa? Ya Allah, ya Rabbi, tenang Pak. Kalau berhasil harus digini, kasihkan kepada. Saya cuma dikasih kertas gambar fotonya lalu itu. Saya itu sesuai dengan agama yang saya peluk itu tidak boleh, tapi ini karena tugas bagaimana. Hanya saya lari kesatuan dan saya keluar dan ketangkap di sini. Saya disidang di pengadilan militer di Ring Road itu. Dan saya alhamdulillah sekarang saya nemplong. Kenapa? Enggak tega, Pak. Kalau saya udah berapa orang? Ya Allah, ya Rabbi. Inilah, Pak, ya. Nurani beliau yang hadir, ada nilai-nilai agamanya, Pak. Nah, tenang, Pak. Nanti Pak Ripai kalau ada waktu monggo silaturahmi ke rumah saya di dekat terminal Purworejo katanya. Oh, Pak, terima kasih, saya bilang. Nah, inilah, Pak. Jadi ternyata pendekatan dari hati ke hati, tidak semua orang yang berada di lapas Wirogunan itu salah, Pak. Betul, Pak. Apalagi kalau ditugaskan tidak sesuai dengan hati nuraninya, Pak. Nah, inilah, Pak. Makanya mari Bapak, kita di bulan suci Ramadan ini banyak-banyaklah mohon ampunan kepada Gusti Allah, jikalau andai kata umpama pada waktu kita tugas itu pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, tapi ditugaskan oleh atasan. Nah, inilah, Pak. Tenang, Pak. Saya aja waktu di Kanwil Kemenag DIY setelah gempa tahun 2006 terus pindah ke asrama haji di Ring Road itu, Pak. Saya itu ditugaskan, Pak Ripai tugasnya ini. Oh, siap, Pak. Tapi setelah saya lihat itu lembarannya kok beda, yang ini kok beda. Padahal ininya angkanya sama. Pak, saya mohon maaf, Pak. Saya nggak berani, Pak, mengasihkan ini. Kenapa? Oh, setelah saya cek itu kok beda-beda, Pak, ininya, lembaran-lembarannya. Kamu tuh gimana sih? Betul, Pak. Saya deg-degan, Pak. Saya nggak mau, Pak. Apalagi untuk kafilah-kafilah yang akan lomba di nasional. Nah, inilah, Pak. Jadi kita pun tolong Bapak Ibu, kita harus jeli, harus hati-hati, teliti. Karena apa? Kita punya Tuhan, punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jangan sampai kita berbuat dolim kepada diri kita, kepada saudara kita, ya. Iya, katakan, Pak, mohon maaf dengan segala hormat, saya tidak berani melakukan hal itu. Kenapa? Saya takut, Pak. Takut sama siapa? Sama Allah. Gitu aja, enggak? Pelan-pelan, tapi sampaikan dengan bahasa yang baik, Pak, agar tidak menyinggung atau tidak tersakiti atasan kita. Betul, Pak, ya. Nah, karena dulu saya diajarin bagaimana Ripai suatu saat apabila Anda diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan perbuatan yang melanggar aturan Allah,
Bingung Pak saya itu. Tapi dulu diajarkan bahwa Rifai, orang tua tidak akan melihat apa yang kamu lakukan karena kamu di Yogyakarta, orang tua di Kuningan. Betul. Tetapi ada yang mahal melihat. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tanamkanlah rukun iman yang pertama ke dalam jiwa raga kita. Kita harus berbuat kebajikan atas izin Allah sampai akhir ayat. Baik. Selanjutnya yang keempat, karakteristik orang baik adalah dia akan terus berbuat baik. Karena ia berbuat bukan untuk dinilai manusia, melainkan untuk mengharap ridho Allah dan kasih sayang Allah. Nah ini, Allah tuh maha pengasih, maha penyayang. Coba kalau Bapak Ibu baca sejarah Abu Jahal, Abu Lahab, ya ternyata dari keturunan Abu Jahal, Abu Lahab itu ada anak cucunya yang ahli surga, Pak. Padahal Abu Lahab adalah musuh bebuyutan Nabi Muhammad. Abu Lahab, Abu Jahal juga. Nah makanya kita dilarang membunuh, ya. Hukumannya itu 15 tahun Pak. Yang saya ketahui di Lapas Wirogunan, seseorang apabila membunuh itu Pak ternyata dihukumnya 15 tahun. Masya Allah. Aku jenengan namanya bagus pakai Muhammad loh Pak. Kenapa jenengan habis bagaimana Pak? Emosi Pak, emosi saya. Saya marah saya itu. Terus saya ya Allah ya Rabbi. Nah inilah. Bahkan si orang tersebut tuh pernah jadi guru ngaji juga Pak. Tapi tiba-tiba ada di blok A lagi. Terus saya kaget. Saya tanya sama Pak Agus Triwijaya, Pak Agus, Mas ini kan bagus Pak. Iya Pak. Tapi dia menyembunyikan sajam. Ya Allah. Menyembunyikan senjata tajam. Akhirnya dia kena hukuman lagi. Tapi dimasukkan ke blok A yang tidak boleh berasimilasi. Pasti Pak Ahmad tahu. Pernah ngisi di blok A? Iya. Ya itulah Pak. Ya Allah ya Rabbi. Nah inilah. Jadi Bapak Ibu ternyata hati kita itu kadang-kadang sering emosional. Makanya mari Bapak Ibu ya, jiwa raga kita itu tolong dirawat, dijaga agar ada nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai ketuhanan. Minimal Asmaul Husna tanamkan dalam lubuk hati kita. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, sampai terakhir 99 As-Sabur, maha penyabar. Tenang Pak. Kalau kita tidak hati-hati bisa ribut dengan siapapun. Nah ini Pak. Makanya sekali lagi karakteristik orang baik, dia akan terus berbuat baik. Memang kadang-kadang jengkel, kadang-kadang sewot, tetapi tadi ingat ceramahnya Pak Rifai. Saya juga ingat ceramahnya Pak Anu. Makanya saya tanamkan. Makanya saya kemarin menyampaikan di sini ya, kenapa sikap kita terhadap bulan Ramadan? Karena apa? Karena antusias keimanan, karena semangat beriman kepada Allah, semangat keilmuan. Makanya di sini kan kurang lebih sebulan subuh ataupun tarawih ini kan ada penceramahnya. Materinya apa? Kuncinya apa? Nah, itu perlu. Nah, selanjutnya yang terakhir, karakteristik orang baik itu ada dia senantiasa menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah. Artinya apa? Menebar akhlakul karimah. Kehadiran dia bermanfaat enggak sama orang banyak. Misalnya kami ada persatuan kaum Rois, pimpinannya Pak Haji Pakai Artijo. Monggo bagaimana baiknya Bapak. Nah, jadi ditawarkan dulu kepada kami itu, jadi gayeng Pak. Misalnya mau buat seragam tuh Pak ya, monggo mana yang terbaik. Jadi dia tidak dia sendiri ngambil keputusan, dimusyawarahkan. Sekjennya Pak Dian, insya Allah nanti malam ngisinya Pak Dian ya. Nah ini salah satu apa? Karakteristik orang baik Pak. Ya. Bahasanya, unggah-ungguhnya, ya. Inilah yang perlu kita teladani dari sahabat-sahabat kita, dari orang-orang yang baik-baik. Ya Allah, mudah-mudahan seluruh jamaah sholat subuh Masjid Jami Taqwa Kota Baru diberi keselamatan, kesehatan yang prima, umur yang barokah, hidup yang tentram, tenang, damai, bahagia dunia akhirat, terhindar dari musibah, terhindar dari bencana petaka. Mudah-mudahan akhlak husnul khotimah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma tawil umurana wa sahih asadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anisari abidna wa qdiha wa ijana fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah jasmani dan rohani kami, terangilah hati kami, kuatkanlah iman dan Islam kami, perbaikilah segala amal perbuatan kami, luaskanlah rezeki kami ya Allah, luaskanlah rezeki kami ya Allah, luaskanlah rezeki kami ya Allah, dekatkanlah kami kepada kebaikan dan jauhkanlah kami kepada keburukan. Ya Allah, kabulkanlah hajat kami, baik itu urusan dunia, agama ataupun akhirat. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi karomatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi siril Fatihah wa bi sifail Fatihah ismina mardona ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kiranya saya cukupkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.